Dalam kegelapan yang pekat, sebuah peti mati terlihat di tengahnya. Tiba-tiba suara samar terdengar dari dalam peti memanggil suami. Latar pun berpindah menampilkan Wang Feng yang sedang menampar wajah Likin. Likin yang kesakitan setelah ditampar dengan nada sedih berkata, "Pemimpin sekte berpikir aku merasuki tubuh turtle immortal. Kau tidak bisa memarahiku begitu saja." Namun, Wang Feng yang masih diliputi amarah kembali bertanya, "Kau baru saja memanggil pemimpin sekte dengan sebutan apa?" Likin menjawab, "Apa lagi yang harus kutanggapi? Tentu saja begitu." Tiba-tiba suara yang memanggil suami terdengar lagi, membuat Wang Feng semakin bingung dan marah. Lin Yuying yang melihat kejadian tersebut berusaha menenangkan Wang Feng dan berkata, "Itu bukan suara senior Likin, melainkan mayat hidup." Ia lalu menunjuk ke arah gerombolan mayat hidup yang mendekati mereka. Suara tersebut kembali terdengar. "Suamiku, akhirnya kau datang untuk menemuiku." Tanpa ragu, Wang Feng langsung menebas mayat hidup itu, menghilangkannya seketika. Namun, tiba-tiba sebuah mayat hidup bangkit lagi dan muncul di belakang Wang Feng, sambil mengeluarkan suara, "Suami, aku akan menunggumu di kedalaman daratan kuno, para dewa jatuh." Wang Feng dengan cepat mengeluarkan manifestasi dharmanya, yang membuat seluruh mayat hidup itu lenyap. Makhluk macam apa yang membesarkan Demon Xuanxa di tempat ini? "Menggunakan mayat untuk memanggilku suami, sungguh mesum," gerutunya. Kemudian ia bertanya pada sistem, "Siapa yang memanggilku suami?" Namun, untuk menyelidiki informasi mengenai orang ini, dibutuhkan 1 miliar poin sekte yang membuat Wang Feng terkejut. "Bahkan jika kau menjualku, jumlah ini tidak akan sebesar ini," pikirnya. Wang Feng merenung, butuh 1 miliar poin sekte untuk menyelidiki orang ini. Berarti orang ini sangat penting. Dan sekarang aku berada di kedalaman daratan kuno para dewa jatuh. Jika berbahaya, aku bisa selalu meminta bantuan. Mungkin lebih baik aku masuk dan memeriksanya. Ini tidak akan menjadi perjalanan yang sia-sia. Wang Feng lalu berkata kepada murid-muridnya, "Masih ada 2 hari sebelum acara penyegelan ini ditutup. Selama waktu itu, kalian akan melanjutkan latihan sendiri. Sedangkan aku akan pergi ke dalam daratan kuno para dewa jatuh." Mu Yunfei yang mendengar merasa khawatir dan berkata, "Pemimpin sekte tidak ada seorang pun yang pernah menjelajahi kedalaman daratan kuno para dewa jatuh sebelumnya." Wang Feng menjawab dengan santai, "Itulah kenapa pemimpin sekte ini belum pernah ke daratan kuno, milik para dewa jatuh." Ia kemudian menunjuk murid-muridnya dan berkata, "Pemimpin sekte ini punya satu syarat untuk kalian, yaitu mendominasi 5 besar dalam ranking penyegelan demon." Para murid dengan semangat menjawab, "Percayalah pemimpin sekte, kami pasti akan memenuhi harapan Anda dan mengangkat prestasi sekte immortal." Setelah itu, Wang Feng melangkah masuk ke dalam daratan kuno, para dewa jatuh, tempat yang memiliki gravitasi sangat kuat, membuatnya kewalahan. Wang Feng berpikir, "Semakin dalam aku menyelidiki tanah kuno para dewa jatuh, semakin kuat gravitasi di sini. Selain itu, konsumsi Ku Yishuan terus meningkat." Ia terkejut dan bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa di sini banyak Demon Beast?" Segerombolan Demon Beast pun berlari menuju Wang Feng. Tanpa ragu, Wang Feng mengeluarkan jurus telapak Dharma Buddha, yang langsung menghancurkan Demon Beast itu hingga hanya menyisakan tulang belulang. Lalu, tampak seekor Magic Beast besar berbentuk ular cobra muncul di hadapannya. Melihat monster ular itu mencoba menyerang, Wang Feng segera menghadangnya dengan manifestasi Dharma, lalu berbalik menyerang. Dalam hati, ia berpikir bahwa Demonic Beast ini hanyalah kelas rendahan. Apa yang sebenarnya ditakuti oleh gerombolan Demonic Beast sebelumnya bukanlah ular ini, melainkan sesuatu yang bersembunyi di dalam tubuhnya. Di dalam tubuh ular itu terlihat sebuah jantung yang bersinar terang. Wang Feng mencoba mengambilnya dengan manifestasi dharmanya. Namun tiba-tiba manifestasi itu menghilang begitu saja, membuat Wang Feng terkejut. Tak lama kemudian muncul seekor monster berbentuk kunang-kunang. Wang Feng segera bertanya pada sistem, "Makhluk apa ini?" Untuk mendapatkan jawabannya, ia harus mengeluarkan 50.000 poin sekte. Setelah melihat informasinya, sistem menjelaskan bahwa menurut legenda, di sisi lain Sungai Styx di neraka, terdapat makhluk bernama Kunang-Kunang Netherworld.
Dalam satu era dunia, hanya satu kunang-kunang Netherworld yang akan lahir. Makhluk ini muncul di alam tingkat di Kaisar Xuan, dan saat dewasa ia menjadi sangat menakutkan. Bahkan makhluk legenda pun tak sanggup menahan satu serangannya. Wang Feng menatap kunang-kunang itu dan berkata, "Jangan kira hanya karena kau menghancurkan bentuk dharmaku dengan satu serangan, aku akan takut padamu. Mungkin aku tak bisa mengalahkanmu, tapi aku bisa kabur." Dengan seluruh kekuatannya, Wang Feng melarikan diri. Sambil berlari, ia berpikir keras, setiap makhluk pasti punya kelemahan, dan kelemahan fatalmu adalah kecepatan. Tapi, gravitasi di sini terlalu gila. Aku harus segera keluar dari tempat ini. Namun, tiba-tiba ia terkejut. Kunang-kunang itu sudah berada di depannya. Kapan dia bisa berputar dan mendahuluiku? Gumamnya. Kunang-kunang itu langsung terbang menyerang, membuat Wang Feng terpental dan jatuh. Ia buru-buru bertanya pada sistem, bagaimana caranya menghentikan kunang-kunang Netherworld ini agar berhenti menyerangku? Sistem menjawab, satu-satunya cara adalah dengan membuatnya mengakui Wang Feng sebagai tuannya. Lalu, bagaimana caranya agar dia mau mengakui aku sebagai tuannya? Sistem pun menjelaskan, Wang Feng harus memberinya darahnya sendiri. Seketika sebuah ide muncul di kepala Wang Feng. Ia kembali memunculkan manifestasi dharmanya dan meninju kunang-kunang itu. Namun makhluk tersebut menghindar dengan lincah. Wang Feng pun segera melancarkan serangan kedua. Kali ini menggunakan darahnya sendiri. Ia membentuk seekor kunang-kunang betina dari darah itu, dan makhluk Netherworld itu langsung tertarik. Karena hanya satu kunang-kunang Netherworld yang lahir setiap era, artinya jumlah mereka sangat langka. Bisa jadi makhluk ini belum pernah sekalipun bertemu sesamanya. Pikir Wang Feng. Seperti kata pepatah, bahkan pahlawan pun sulit menolak kecantikan, dan pahlawan yang putus asa akan semakin mudah tergoda. Kunang-kunang dari darah itu berubah bentuk, melilit kunang-kunang Netherworld yang tak sempat menghindar. Wang Feng berpikir lega, untung aku mengekstrak teknik Heavenly Demon Grand dari Juyuyan sebelumnya. Berkat itu, aku bisa menggunakan darahku untuk menciptakan makhluk sebagai umpan. Dengan cepat, ia menarik kunang-kunang Netherworld yang terjerat darahnya, lalu berkata dengan bangga, menundukkan kunang-kunang Netherworld semudah membalikkan telapak tangan bagi ketua sekte ini. Namun, saat makhluk itu berusaha melarikan diri, tiba-tiba ia masuk ke dalam telapak tangan Wang Feng. Seketika Wang Feng pun panik. Wang Feng panik bukan main saat merasakan kunang-kunang Netherworld itu masuk hingga ke dalam hatinya. Namun sebelum ia bisa berbuat lebih jauh, sistem memberi notifikasi bahwa kunang-kunang Netherworld telah menyerap darahnya dan kini mengakui Wang Feng sebagai tuannya. Mendengar itu, Wang Feng segera memberi perintah, keluar dari dalam hatiku sekarang. Kunang-kunang itu pun keluar menyusuri tubuh Wang Feng dan keluar melalui tangannya. Tapi begitu ia muncul kembali, Wang Feng terkejut. Penampilan kunang-kunang itu berubah drastis. Ia bertanya pada sistem, apa ini benar-benar makhluk yang sama? Sistem menjawab, makhluk spiritual seperti ini biasanya mengambil bentuk yang mencerminkan tuannya. Kunang-kunang itu pun tampak senang, terbang ke sana kemari di sekitar Wang Feng, seolah mengajaknya untuk mengikuti. Wang Feng pun akhirnya mengikuti arah terbang makhluk itu, hingga mereka sampai di hadapan sebuah gerbang besar yang tampak tua dan mengintimidasi. Wang Feng memandang sekeliling dan bertanya, kenapa kau membawaku ke tempat seperti ini? Tempat ini menyeramkan. Namun karena ia sudah sampai sejauh ini, Wang Feng memutuskan untuk menyelidikinya. Saat tangannya menyentuh gerbang besar itu, tiba-tiba muncul kilatan memori dalam pikirannya. Sebuah pertempuran dahsyat antara para kultivator dan sosok seorang wanita yang memanggilnya suami. Wang Feng terdiam. Jadi suara yang memanggilku selama ini berasal dari dalam sini. Kunang-kunang Netherworld itu mengangguk pelan. Wang Feng melanjutkan, sepertinya kau dikirim oleh orang itu untuk membimbingku ke sini. Ia pun mencoba mendorong gerbang besar itu, tapi pintu itu tak bergeming sedikit pun. Kesal, Wang Feng mengerahkan manifestasi dharmanya dan mendorong kembali, kali ini dengan kekuatan penuh. Namun tetap saja, gerbang itu tak terbuka. Dengan heran dan tak percaya, Wang Feng bergumam, bahkan telapak Tathagata pun tak sanggup membuka pintu ini. Apa sebenarnya rahasia pintu ini?
Kunang-kunang Netherworld yang sejak tadi terbang di dekatnya tiba-tiba tertawa kecil, seolah mengejek. Wang Feng mendelik kesal. Berhentilah tertawa, kalau kau memang sehebat itu, buka saja sendiri. Kunang-kunang itu tiba-tiba memancarkan aura kuat dari tubuhnya. Ia terbang cepat menuju gerbang, lalu menghantamnya dengan kekuatannya sendiri. Perlahan, gerbang yang tadi tak tergoyahkan mulai terbuka. Wang Feng terkejut. Untung saja aku sudah menjinakkan makhluk ini. Kalau serangan itu diarahkan padaku, bahkan aku yang sudah berada di puncak alam Kaisar Xuan pun mungkin tak akan bisa bertahan. Ia pun melangkah masuk ke dalam ruangan misterius itu, tubuhnya terasa berat. Gravitasi di sini jauh lebih mengerikan dari tempat sebelumnya, pikirnya. Apa sebenarnya tempat ini? Aula perunggu? Pandangan Wang Feng menyapu ruangan, hingga matanya tertuju pada sesuatu di ujung aula. Sebuah peti mati es berdiri di sana, diselimuti aura dingin yang menusuk tulang. Di dalamnya terlihat sosok seorang wanita yang tertidur dengan tenang. Wanita yang selama ini memanggil Wang Feng dengan sebutan suami. Tiba-tiba muncul sosok yang mengejutkan Wang Feng, putra mahkota Yu Fei. Ia mendekat dan berkata, "Akhirnya, kutemukan juga kau, Wang Feng." Wang Feng menatapnya tenang lalu berkata, "Jadi kau putra mahkota itu? Di mana anak buahmu?" Dengan nada jengkel, Yu Fei menjawab, "Dengan kemampuan mereka masuk ke tempat ini saja mereka tidak sanggup. Tapi kami berbeda." Di belakang Yu Fei, dua orang pengikut muncul. Salah satunya memperkenalkan diri, "Aku Gulangzi, tuan muda dari Sekte Changhai." Yang satu lagi berkata, "Dan aku Yutai, tuan muda dari Sekte Fei Yu." Mendengar nama-nama itu, Wang Feng segera meminta sistem untuk menampilkan daftar Demon Seal. Tampilan holografik muncul di hadapannya. Dan ternyata 2 dari 3 nama itu memang tercantum di 3 besar. Wang Feng menyipitkan mata dan berkata, "Kalian termasuk 3 besar di daftar Demon Seal." Dan masih berani muncul di hadapanku dengan begitu terbuka. Ia pun mengeluarkan manifestasi dharmanya, auranya mendesak ketiganya. "Bukankah ini sama saja dengan memaksaku menaklukkan kalian bertiga?" Lanjut Wang Feng. "Agar Sekte Divine Immortal bisa mendominasi 3 posisi teratas." Yu Fei terlihat marah dan menjawab, "Kau tahu peringkat kami tapi tetap bicara seberani ini? Kau bahkan pernah membuatku berlutut menyembahmu sebelumnya. Teknik Buddhismu sungguh luar biasa, aku harus menyelesaikan ini cepat." Tanpa aba-aba, 2 bawahannya langsung menerjang. Wang Feng menahan serangan mereka dengan telapak dharmanya. Serangan itu disambut oleh naga awan milik Yutai. Wang Feng tersenyum tipis. "Seperti yang kuduga dari tuan muda Sekte Fei Yu. Kau jauh lebih baik dari Ye Feng, anggota sektemu yang sebelumnya." Tak ingin ketinggalan, Gulangzi melompat maju sambil berseru, "Gerakanku ini bagaikan letusan gunung berapi di bawah laut. Sekali meledak, tak ada yang bisa menghentikannya." Namun Wang Feng hanya mencibir, "Kau terlalu percaya diri." Tiba-tiba Gulangzi menyerang telapak tangan Dharma Wang Feng dan berhasil menghancurkannya. Ia berkata, "Sekarang kau kehilangan tanganmu. Mari kita lihat bagaimana kau bisa menggunakan Tathagata Palm tanpa tangan." Namun Wang Feng tetap tenang. "Siapa bilang aku kehilangan tangan?" Api lahar yang muncul dari serangan Gulangzi justru membentuk kembali tangan manifestasi Dharma milik Wang Feng. Dengan satu hentakan, ia menyerang balik. Gulangzi tak sempat bereaksi. Tubuhnya hangus terbakar dan lenyap tanpa jejak. Putra mahkota Yu Fei yang panik segera berteriak, "Yutai, bantu aku kabur sekarang juga." Mereka berdua pun mencoba melarikan diri dengan menaiki naga awan milik Yutai. Namun Wang Feng hanya tertawa kecil dan berkata dengan nada mengejek, "Kau pikir bisa lari? Bahkan jika kau adalah Sun Wukong, kau tidak akan bisa lolos dari gunung 5 jariku ini." Telapak tangan raksasa berapi dari manifestasi Dharma. Wang Feng pun menghantam mereka. Seketika naga awan milik Yutai lenyap dihantam serangan itu. Namun Yu Fei tak menyerah. Ia mengeluarkan segel giok miliknya dan dalam sekejap manifestasi Dharma, Wang Feng berubah menjadi batu giok berwarna hijau. Wang Feng terkejut. Avatar Dharma miliknya kini dikendalikan oleh Yu Fei, seperti boneka. Dari atas manifestasi giok yang telah ia kuasai, Yu Fei tertawa puas.
Aku, putra mahkota, selalu menepati janjiku. Setelah melumpuhkanmu, akan kupastikan kau merasakan penderitaan dari ribuan luka. Dengan penuh kekuatan, ia menginjakkan kaki, manifestasi dharmanya ke arah Wang Feng. Wang Feng mencoba menangkisnya dengan pedang es, namun pedangnya hancur seketika. Ia melompat mundur menghindari serangan mematikan itu. Melihat Yutai di sebelahnya, Wang Feng segera menarik dan melempar tubuh Yutai ke arah Dharma Giok itu. Tubuh Yutai menghantam keras dan tewas seketika, hanya menyisakan kakinya. Melihat hal itu, Wang Feng tercengang. Bagaimana mungkin serangan Dharma Giok itu begitu kuat? Serangan berikutnya menghantam Wang Feng hingga terpental keras ke tanah. Dari atas, Yu Fei mengejek. Sepertinya kau memberiku mainan yang luar biasa. Saat Wang Feng terbaring tak berdaya, tubuhnya mulai bersinar. Kunang-kunang Netherworld yang bersemayam di dalam hatinya aktif, memancarkan cahaya lembut. Luka-luka Wang Feng pulih dalam sekejap. Kunang-kunang Netherworld ini luar biasa, gumam Wang Feng. Pantas saja makhluk legenda takut padamu. Semangatnya kembali bangkit. Dengan yakin, ia menunjuk ke arah Dharma Giok dan berkata, Yu Fei, aku tahu cara menghancurkannya. Yu Fei mengejek, apa kau baru saja kena tendangan sampai bodoh? Kau pikir hanya dengan menunjuk, kau bisa menembakkan panah? Wang Feng tersenyum. Tanganku mungkin tak bisa menembakkan panah, tapi bisa menembakkan sesuatu yang 1000 kali lebih kuat. Ia pun memanggil kunang-kunang Netherworld-nya. Cahaya hitam keunguan melesat seperti kilat dari tubuh Wang Feng, dan dalam sekejap kunang-kunang itu menembus Dharma Giok Yu Fei dengan kekuatan mutlak. Putra mahkota Yu Fei terpental keras, meninggalkan segel gioknya terjatuh ke tanah. Wang Feng mengambil segel itu dan menatapnya sejenak. Jadi ini segel yang Tianxing bicarakan. Kau sudah lama menyalahgunakan kekuatan segel ini. Ia lalu menempelkan segel tersebut ke tubuh Yu Fei. Tapi kau tidak pernah menyangka segel ini akan digunakan terhadapmu sendiri, bukan? Tubuh Yu Fei mulai berubah menjadi giok. Dengan tenaga terakhirnya, ia berteriak, berani sekali kau membunuhku, sang putra mahkota. Kaisar Radian Sun tidak akan membiarkanmu lolos. Namun Wang Feng hanya tersenyum tipis dan mengambil kembali segel giok itu. Seketika tubuh Yu Fei kembali normal. Yu Fei tertawa mengejek. Sekarang kau takut kan? Namun Wang Feng menanggapinya dengan tenang. Kalau aku takut pada Kaisar Radiant Sun, aku tidak akan membunuh Markis Qilin duluan, kan? Yu Fei langsung terdiam. Kau membunuh Markis Qilin? Kalau begitu, kenapa kau tidak membunuhku juga? Wang Feng mendekat dan berkata pelan, siapa bilang aku tidak membunuhmu? Kau tidak sadar ada yang hilang dari tubuhmu. Yu Fei menunduk dan melihat bahwa kakinya telah berubah menjadi giok yang retak dan hancur, membuatnya tak bisa lagi berdiri. Kau yang dulu suka mengubah orang jadi kursi untuk kesenangan gilamu, bukan? Lanjut Wang Feng. Sekarang, tanpa kekuatan giokmu, kau akan merasakan sendiri bagaimana rasanya dihancurkan perlahan, seperti yang kau lakukan pada mereka. Tak kuasa menahan sakit dan rasa putus asa, Yu Fei memohon, bunuh saja aku. Aku tidak sanggup menanggung semua ini. Namun Wang Feng hanya membalikan badan. Hidup atau mati itu urusanmu, katanya datar, lalu pergi meninggalkan Yu Fei. Ia kembali menuju peti mati es, tempat sosok wanita misterius itu terbaring diam. Wang Feng menatapnya lalu bertanya-tanya dalam hati, apakah dia masih hidup? Ia perlahan mengecek aliran napasnya. Namun sayang, wanita secantik itu tampaknya sudah tidak bernyawa. Tiba-tiba kunang-kunang Netherworld mendorong kepala Wang Feng ke arah peti es. Dan secara tak sengaja, bibir Wang Feng menyentuh bibir wanita itu. Wang Feng panik. Apa yang kulakukan? Namun sebelum sempat mundur, wanita itu tiba-tiba membuka matanya dan merespons ciuman Wang Feng. Dengan suara lembut namun penuh makna, ia berkata, akhirnya kau datang, suamiku. Wang Feng yang mendengar wanita itu memanggilnya suamiku pun tertegun. Ia bertanya pelan, kenapa kau memanggilku suami? Wanita itu hanya tersenyum lembut. Karena kau memang suamiku, aku hanya punya satu suami dalam hidup ini, dan itu adalah kamu. Merasa ada yang tidak beres, Wang Feng pun memanggil sistem dan meminta informasi tentang wanita di hadapannya.
Namun sistem menjawab, informasi dikunci. Membutuhkan 100 juta poin sekte untuk diakses. Wang Feng terkejut. Berarti, sejak awal yang memanggilku suami memang benar dia. Ia menatap wanita itu serius. Siapa namamu? Ya mungkin, jawabnya lembut. Lalu bagaimana denganmu, suamiku? Wang Feng jawabnya. Ia kembali bertanya, kenapa kau ada di sini di dalam peti kristal ini? Ya mungkin menggeleng pelan. Aku tidak tahu. Wang Feng mencoba menganalisis. Jelas-jelas aku belum pernah melihatnya. Tapi kenapa rasanya begitu akrab? Lagi pula tubuhnya tidak memancarkan fluktuasi energi Xuan seperti manusia biasa. Tapi mana mungkin manusia biasa bisa sampai ke kedalaman tanah kuno ini dan berbaring dalam peti kristal istana perunggu. Ia menggeleng. Lupakan, aku punya sistem. Bahkan kalau aku jatuh ke neraka, aku pasti bisa selamat. Sekarang dia sudah bangun, cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Ia mungkin memegang tangannya. Suamiku, bawalah aku keluar dari sini. Wang Feng pun membawanya keluar. Mungkin tersenyum. Mulai sekarang, kita akan selalu bersama. Sementara itu, 1 jam sebelumnya, di luar tanah kuno, para murid sekte Divine Immortal yang telah keluar berkumpul. Elder Yegucheng bertanya, di mana pemimpin sekte kalian? Lin Yuying menjawab, beliau masuk ke kedalaman tanah kuno. Katanya akan kembali sebelum kompetisi berakhir. Hunian lalu menghampiri penatua sekte lamanya dan berkata dengan hormat, saya sudah memutuskan untuk bergabung dengan sekte Divine Immortal. Penatua sektenya hanya mengangguk. Kalau begitu silakan pilihanmu. Hunian pun membungkuk. Terima kasih. Papan peringkat kompetisi pun diperlihatkan. Kehebohan pun pecah. Sekte Divine Immortal berhasil menempati 4 dari 10 kursi teratas. Para kultivator bertanya-tanya, apa latar belakang sekte ini? Kenapa bisa sekuat itu hingga Wu Nian dari sekte Wuxian dan Li Tianqing, wanita tercantik nomor 1, malah membelot dari sektenya dan bergabung ke Divine Immortal? Ketua sekte Tianqing naik pitam. Li Tianqing, kau berani mengkhianati sekte sendiri? Namun Elder Shimen dari Divine Immortal hanya menimpali datar berisik sekali, seperti nyamuk. Sekte Tianqing pun terdiam, tak berani melawan dan pergi dengan wajah kesal. Di sisi lain, Jenderal Chen Li bertanya pada anak buahnya, Ling Fei Wu, nama yang familiar bukan? Anak buahnya mengangguk. Dia satu-satunya anggota keluarga Ling dari kota Yaofeng yang masih hidup dan sekarang berada di sekte Divine Immortal. Jenderal Chen Li pun terkejut, bahkan sekte puncak pun takut kalau menyangkut keluarga Ling. Apa sekte Divine Immortal bodoh menerima sisa keluarga itu? Ia mengingat, putra Marquis Qilin terbunuh saat mengejar keluarga Ling. Marquis Qilin pergi balas dendam tapi belum kembali, dan sekarang sisa keluarga Ling muncul di kompetisi. Anak buahnya kembali melapor, putra mahkota belum kembali, tapi masih berada di urutan teratas papan peringkat. Artinya nyawanya tidak dalam bahaya, tapi pemimpin Divine Immortal juga belum terlihat. Chen Li meremehkan, kau terlalu khawatir. Kalaupun Wang Feng punya nyali, dia tidak akan berani menyentuh satu helai rambut pangeran. Namun situasi makin memanas. Tiba-tiba 3 tokoh besar muncul di arena. Xiao Chen, penguasa istana Xifang, Lin Tiancheng, pemimpin sekte Feiyu, dan Tian Sang, pemimpin sekte Changhai. Xiao Chen berkata pada Jenderal Chen, kami tak berniat mengacaukan konferensi Demon Seal, tapi dendam kami tidak bisa dibiarkan. Ia melanjutkan, sekte Divine Immortal telah menyinggung putra saya dan memotong tangan Elder Guixiong dari istana kami. Lin Tiancheng menimpali, mereka juga membunuh jenius kami, Feng Mo dan penatua Chen. Tian Sang ikut menambahkan, dan membunuh Ye Feng dari sekte saya. Ketiganya menunduk dalam-dalam. Mohon izinkan kami membinasakan sekte Divine Immortal. Chen Li berpikir sejenak. Karena mereka menerima keluarga Ling, hari ini aku akan meminjam tangan mereka untuk menguji kekuatan sejati Divine Immortal. Aku tak akan ikut campur. Dendam pribadi bukan urusanku, jawabnya akhirnya. Para kultivator langsung berbisik, sekte Divine Immortal akan musnah. Tapi meski mereka hancur, menembus posisi 4 besar di papan peringkat bukanlah pencapaian kecil. Du Qin bertanya pada penatua Qin,
Namun Penatua Qin hanya menjawab dingin, biarlah mereka menanggung akibatnya sendiri. Pavilion Qin Yun tak bisa menanggung risiko jika harus membantu mereka. Melihat ketiga pemimpin sekte besar maju ke tengah arena dengan aura membara, Elder Shimen maju selangkah dan menancapkan pedang tak bernama miliknya ke tanah. Sebuah garis halus namun tegas membelah arena. Suara Elder Shimen terdengar dingin dan penuh tekanan. Siapapun yang melangkahi garis ini akan mati. Para kultivator di sekitar arena terdiam sejenak, lalu tawa menghina pun meledak dari kerumunan. Orang ini sungguh seperti katak dalam sumur. Berani sekali bicara seperti itu di hadapan tiga sekte besar. Entah dari mana munculnya sekte Divine Immortal ini, tapi sungguh lancang mengacaukan konferensi Demon Seal. Sejak kapan derajat kekaisaran Yauri jatuh serendah ini? Li Qin yang mendengarnya mengepal tangan, wajahnya merah padam karena marah. Tapi Xuanxia menepuk pundaknya dan berbisik tenang. Tenang saja, kalau mereka berani melangkahi garis itu, kita akan ajarkan bagaimana caranya menulis kata mati. Tepat seperti yang dikatakan Xuanxia, ketiga pemimpin sekte, Xiao Cheng, Lin Tiancheng, dan Tiansang, mengabaikan peringatan Elder Shimen dan melangkah melewati batas pedang. Elder Shimen tak menggerakkan pedangnya. Ia hanya menoleh pelan ke arah Elder Ye Gucheng dan Elder Zhu. Pilih. Kerumunan kultivator dibuat bingung. Apa maksudnya? Pilih? Pilih apa? Namun pertanyaan mereka segera terjawab saat Elder Ye Gucheng melangkah ke depan menunjuk ke arah Lin Tiancheng. Seketika kegemparan pun pecah. Mereka memilih musuh seperti sedang memilih bahan masakan. Tak lama Elder Zhu maju dan menunjuk Xiao Cheng sebagai lawannya. Kini hanya Tiansang yang tersisa. Elder Shimen mengangguk kecil. Sudah cukup. Lalu dengan tenang ia menangkap sesuatu di udara. Seekor nyamuk Netherworld yang seperti sebelumnya tampak kecil dan tak berarti. Tetua dari sekte Zheng berseru panik. Tiansang hati-hati dengan nyamuk itu. Elder Cheng sebelumnya tewas hanya karena satu ekor nyamuk seperti itu. Tiansang yang semula percaya diri kini mulai gemetar. Satu nyamuk bisa membunuh kultivator Emperor Xuan tahap menengah. Elder Shimen pun melempar nyamuk itu ke arah para tetua di belakang Tiansang. Seret. Tanpa sempat bereaksi, tubuh para tetua itu membeku dan hancur seperti kaca pecah, tewas seketika. Tiansang terdiam, wajahnya pucat, tubuhnya goyah. Ketegangan merambat ke seluruh arena. Bahkan tetua dari sekte Tianqing mulai gemetar. Dalam hati mereka bergetar ketakutan. Kalau dia bisa melakukan itu pada mereka, bukan tak mungkin aku juga akan bernasib sama. Jenderal Chen Lie yang menyaksikan peristiwa itu terdiam sejenak, wajahnya berubah serius. Dalam hatinya ia mengakui, sepertinya aku benar-benar telah meremehkan kekuatan sekte Divine Immortal dan pria bernama Shimen itu. Sementara itu, Elder Shimen melangkah maju perlahan. Ia menyapu pandangan ke seluruh arena dan berkata dengan nada santai namun penuh tekanan. Nyamuk pengganggu sudah dibersihkan. Sekarang, kau boleh memperhatikan baik-baik bagaimana aku menghabisimu. Merasa terpojok, Tiansang tak punya pilihan lain. Ia mengangkat tongkat pusakanya dan dari ujungnya muncul seekor ikan paus kecil yang mengambang di udara. Dalam sekejap, paus itu meluncur dan menyerang Elder Shimen dengan kekuatan spiritual menakutkan. Li Qin yang melihatnya malah terkekeh. Konon, Kun adalah makhluk raksasa dari legenda. Ukurannya tak bisa diukur oleh dunia ini. Tapi, ikan sekecil itu, kau menyebutnya Kun? Ia pun menoleh ke belakang dan berkata, Junior, jangan biarkan Master membuang-buang pedangnya hanya untuk ikan kecil semacam itu. Terlalu memalukan. Mu Yunfei tertawa kecil dan menjawab, serahkan padaku. Dengan satu langkah ringan, ia maju menghunus pedangnya dan menebas paus kecil itu dalam satu gerakan. Ruak! Paus itu hancur, namun dalam sekejap serpihannya menyatu kembali dan tubuhnya mulai membesar. Mu Yunfei terbelalak. Baru kutebas sekali, kenapa dia malah tumbuh lebih besar? Hunian langsung melompat ke sampingnya, mengerahkan teknik Buddha yang suci dan menghantam paus itu dengan cahaya keemasan. Tapi hasilnya justru membuat makhluk itu makin membesar. Tubuhnya kini membentang seperti bayangan gunung di atas arena. Lin Yuying bergumam penuh heran. Semakin diserang,
dia malah semakin besar. Li Tianxing yang memperhatikan perubahan energi. Itu pun menambahkan, dia menyerap serangan kita dan tumbuh dari kekuatan itu. Li Hei menimpali, ada pepatah lama, apapun yang berlebihan pasti akan menghancurkan dirinya sendiri. Kalau dia terus menyerap energi, pada titik tertentu dia tak akan mampu menahannya. Mendengar itu, Li Qin berseru, semuanya, gunakan teknik kalian, kita hantam bersama. Murid-murid Divine Immortal pun melepaskan teknik pamungkas mereka. Gelombang cahaya dan energi spiritual menghantam paus itu tanpa henti. Namun alih-alih terluka, paus itu membesar hingga menutupi langit arena dan kemudian membalas serangan mereka. Ledakan balikannya menghempaskan para murid. Li Qin sendiri terpental puluhan meter, mendarat dengan keras dan mengerang kesakitan. Melihat situasi memburuk, Elder Ye Gucheng melirik ke arah Elder Shimen dan bertanya, makhluk ini cukup aneh, perlu bantuanku? Namun Elder Shimen tetap berdiri santai, bahkan tidak mencabut pedangnya. Ia hanya menghela napas pendek dan menjawab datar. Untuk makhluk seperti ini, satu serangan sudah cukup. Elder Shimen akhirnya mengangkat pedangnya, cahaya dari bilahnya menyapu langit yang gelap. Dengan satu tebasan, energi mengalir deras menghantam paus raksasa itu. Namun, bukannya hancur. Paus itu justru menyerap kekuatan itu dan tumbuh makin kolosal. Bayangannya kini menutupi seluruh langit di atas tanah kuno Dewa Jatuh. Di tribun penonton, Tetua Qin tersenyum tenang. Dengan serangan ini, hasilnya sudah bisa ditebak. Zhu Qin menoleh heran. Pedang Elder Shimen memang kuat, tapi itu justru memberi makan ikan itu. Bukankah sekarang dia malah makin sulit dikalahkan? Tetua Qin tertawa ringan. Yang kumaksudkan, Elder Shimen pasti menang. Zhu Qin masih tidak percaya. Apa maksudmu? Paus itu justru makin kuat. Tetua Qin pun menatapnya dan berkata, kau lupa kita sedang ada di mana? Sementara itu, Tiansang yang merasa percaya diri karena serangan itu malah memperbesar pausnya, tertawa sombong. Tak kusangka kultivator sekuat dirimu ternyata bodoh ini. Kau benar-benar memberiku kekuatan tanpa disadari. Namun Elder Shimen hanya mencibir, lalu menjawab dingin. Bukan hanya pausmu yang kuberi makan sampai kenyang. Aku juga memberi makan seluruh tanah kuno Dewa Jatuh. Ucapan itu membuat Tiansang terdiam. Matanya melebar, bahkan Zhu Qin terperanjat. Apa maksudnya? Gumamnya. Tetua Qin menjelaskan, gravitasi di tanah kuno Dewa Jatuh jauh lebih besar dari tempat lain. Dan sekarang, paus itu terlalu besar. Begitu ukurannya menutupi area ini, gravitasi tanah kuno akan menyeretnya masuk ke dalam dasar yang tak bisa ia tinggalkan. Tepat seperti yang dikatakan, paus itu mulai bergetar. Suara seperti retakan langit terdengar dan dalam hitungan detik, paus raksasa itu tersedot ke dalam tanah kuno. Tubuh besarnya dilahap oleh kekuatan yang bahkan tak bisa ia lawan. Ia menghilang tanpa bisa kembali. Tiansang yang menyaksikan itu mendadak pucat. Ia menatap Elder Shimen dengan panik. Kau bilang hanya akan menggunakan satu serangan. Benar kan? Elder Shimen mengangguk dengan datar. Benar. Seketika Tiansang tersenyum puas. Kalau begitu, kau tak boleh menyerangku lagi. Dari kejauhan, Li Qin mengerutkan kening. Master terlalu baik. Untuk apa menepati janji pada orang seperti itu? Mu Yunfei menjawab. Matanya menatap lurus ke arah Elder Shimen. Kalau Master tetap menepati janjinya, itu hanya berarti satu hal. Beliau bisa membunuhnya tanpa perlu menyerang lagi. Dan benar saja, Elder Shimen menyarungkan pedangnya. Hanya suara klik yang terdengar saat bilah pedang kembali ke sarungnya. Namun, angin tajam yang mengalir dari gerakan itu menebas udara. Tiansang bahkan belum sempat bereaksi. Tubuhnya langsung terbelah diam-diam dan beberapa detik kemudian, tubuhnya jatuh ke tanah, tewas seketika. Lin Tiancheng, pemimpin Sekte Feiyu, menyaksikan semua itu dengan mata melebar. Satu serangan untuk paus raksasa itu, dan dia membunuh Tiansang hanya dengan menyarungkan pedang. Apa aku, atau bahkan elder lain, benar-benar bisa mengalahkannya? Sementara itu, Xiao Cheng, pemimpin Istana Sifang, menggertakkan gigi dan menatap anaknya yang duduk di belakangnya dengan penuh kemarahan. Bodoh, semua ini terjadi hanya karena kau memprovokasi seseorang yang tak seharusnya kau ganggu.
Kalau kita berhasil keluar dari sini hidup-hidup, akan kupatahkan setiap tulangmu satu persatu." Sambil menahan amarah, Xiao Cheng berkata kepada Jenderal Chen Li, "Konferensi Demon Seal sepertinya akan segera berakhir. Bukankah sekarang bukan waktu yang tepat untuk melanjutkan pertarungan?" Namun para kultivator yang menonton langsung mencibirnya. "Hah, bukankah tadi kau berteriak ingin memusnahkan Sekte Divine Immortal, sekarang malah minta damai?" Yang lain menambahkan, "Mereka dari sekte besar, tapi kelakuannya seperti badut panggung. Kurasa kita semua sudah cukup terhibur." Benar juga, anggap saja ocehan mereka tadi cuma angin lalu. Xiao Cheng menatap medan pertempuran yang berubah drastis. Dalam hatinya, ia mulai menyadari sesuatu yang menakutkan. Melihat situasi ini, tampaknya kita tak bisa lagi menghindari pertumpahan darah. Sekarang, satu-satunya harapan kita adalah semoga tidak semua elder dari Sekte Divine Immortal sekuat Elder Shimen. Sementara itu, Elder Shimen yang telah kembali tenang menoleh kedua rekannya dan bertanya, "Elder Ju, Elder Ye, apakah kalian butuh bantuanku?" Elder Ju tersenyum dan melangkah maju. "Aku sudah bermain-main dengan ketua mereka. Kalau sekarang aku tidak bermain dengan ketua sekte mereka, bukankah itu terlalu tidak sopan?" Elder Ye Gucheng pun ikut melangkah. Ia mengangkat pedangnya dan berkata tenang namun tajam, "Aku sudah menemukan lawanku. Mana mungkin aku menyerah begitu saja." Di sisi lain, Lin Tiancheng memperhatikan Elder Ye Gucheng dengan serius. Dalam pikirannya, kalau aku bertarung langsung seperti Tian Sang, aku juga akan tamat. Kita harus membuat para murid menguras tenaganya dulu, barulah bisa berharap menang. Tanpa ragu, ia memberi aba-aba. "Semua, gunakan formasi, serang dia dengan teknik naga awan." Dalam sekejap, langit bergemuruh. Puluhan murid mengerahkan energi mereka, membentuk kumpulan naga awan raksasa yang mengarah menerjang Elder Ye Gucheng. Namun Elder Ye hanya mengangkat pedangnya, pelan, dan menebas. Satu garis cahaya tajam muncul di langit. Dalam sekejap, kepala naga awan terbelah dua, dan murid yang mengendalikannya tewas seketika. Salah satu murid yang sempat lolos dari serangan pertama mencibir, cuma begitu. Aku bahkan tak terluka sedikit pun." Tapi belum sempat ia selesai berbicara, separuh kepalanya terbelah dan tubuhnya roboh tak bernyawa. Lin Tiancheng terkejut dan segera berseru, "Jangan biarkan kalian terkena serangan langsung pedangnya, mundur." Tapi terlambat. Elder Ye Gucheng telah melesat seperti kilat. Dalam sekejap, ia menebas seluruh naga awan yang tersisa satu persatu. Suara angin terbelah disusul jeritan para murid yang tumbang tanpa bisa bertahan. Dalam hitungan detik, hanya tersisa Lin Tiancheng seorang diri. Namun Lin Tiancheng tak kehilangan nyalinya. Ia tertawa walau terkesan terpaksa. Bagus, murid-muridku telah menguras tenagamu. Sekte kami belum tentu kalah." Ia merapal jurus pamungkasnya. Aura gelap membubung dari tubuhnya, awan hitam menggulung langit. Lihatlah naga awan iblis. Tubuhnya berubah menjadi naga awan hitam raksasa yang segera melahap Elder Ye Gucheng dalam sekali terkam. Lin Yuying yang melihat itu dari kejauhan menjerit panik. "Master!" Ia menoleh ke Elder Shimen, penuh harap. "Tolong bantu Master, Elder Ye tak mungkin bisa keluar dari serangan itu." Namun Elder Shimen hanya menatap tenang, lalu menjawab dingin, "Tak perlu, dia tak butuh bantuan." Dan seketika itu pula, dalam tubuh naga hitam, cahaya pedang menyala, menusuk dari dalam. Elder Ye Gucheng berdiri di dalam tubuh naga hitam itu dengan pedangnya menusuk keluar dari kerongkongan naga. Gelombang energi meledak dari pedang itu, memaksa naga hitam terpental jauh ke belakang, menabrak medan konferensi hingga tubuhnya menghancurkan beberapa pilar batu. Lin Tiancheng yang kini kembali ke wujud manusianya tergeletak dengan darah mengalir dari mulutnya. Tatapannya kosong, namun dalam pikirannya ia menjerit, "Jika aku tahu dari awal bahwa Sekte Divine Immortal sekejam ini, bahkan jika aku menghancurkan seluruh fondasi sekte mereka, aku akan berpura-pura tak melihat apapun. Sayangnya, aku menyadarinya terlalu terlambat." Dalam keheningan, tubuh Lin Tiancheng retak perlahan dan kemudian tewas seketika. Zhu Qin yang menyaksikan Lin Tiancheng tewas dalam wujud naga hitamnya menghela napas berat.
Elder Ye dari Sekte Divine Immortal sama menakutkannya dengan Elder Shimen. Katanya pelan namun tegas. Tatapannya kini beralih pada Xiao Cheng yang wajahnya diliputi amarah dan malu. Ju Qin kembali berkata dingin, "Kalian benar-benar mencari mati, berani menantang Sekte Divine Immortal." Xiao Cheng yang mendengar ucapan itu tidak tahan lagi. Ia segera menampar wajah anaknya sendiri. Suara tamparannya menggema keras di tengah heningnya medan pertempuran. "Bodoh," geramnya. "Kau hampir menghancurkan istana Xifang dengan provokasimu." Dengan suara getir, ia melanjutkan, "Dulu, kita menghancurkan musuh sampai ke akar-akarnya. Tapi sekarang kita malah dipermalukan oleh sekte asing ini." Ia menunjuk ke arah Elder Zhu, matanya membara. "Bagaimana bisa kau mengatakan bahwa wanita ini mungkin lebih kuat dari para penatua kita? Jika istana Xifang hancur hari ini, kau yang akan kubunuh dulu, sebagai korban." Amarahnya tak terbendung. Xiao Cheng mengerahkan energi spiritual ke tinjunya dan melesat cepat ke arah Elder Zhu. Namun Elder Zhu hanya dengan santainya mengibaskan selendangnya, menangkap tinju itu di udara. Xiao Cheng meraung dan tubuhnya berubah menjadi bayangan 4 sosok mengepung Elder Zhu dari segala arah. 4 tinju mengarah ke satu titik. Boom! Serangan telak mendarat dan tubuh Elder Zhu terbelah setengah. Dari pinggang ke atas hanya tersisa kaki dan badan. Tapi dia tidak mati. Dengan tenang dari bagian bawah tubuhnya, kepala dan dada Elder Zhu muncul kembali dan menyatu perlahan. Aura iblis membungkus tubuhnya, membuat udara di sekitarnya mencekam. Katanya sambil melayang dengan anggun namun mematikan. "Kalau kau bisa membuatku menggunakan teknik Heavenly Demon, setidaknya kau bisa mati dengan kehormatan." Xiao Cheng yang menyadari situasinya memburuk, segera memerintahkan pasukannya. "Semua, bunuh dia sekarang." Pasukan istana Xifang menyerbu maju, namun saat itu Elder Zhu hanya tersenyum tipis. Dengan satu gerakan tangan, ia mengibaskan selendangnya ke udara dan menari di tengah badai spiritual. Seketika selendang-selendang merah menyala muncul dan menyambung ke tangan kanan setiap bawahan Xiao Cheng. Aura aneh menjalar dari selendang itu. Dan dalam hitungan detik, cerak, semua tangan kanan para bawahan terputus serempak dan jatuh bersamaan ke tanah. Jeritan membahana memenuhi udara. Elder Zhu melayang ringan di atas tanah, selendangnya melambai seperti ular iblis merah darah. Ia berkata tenang namun menusuk, "Mulai hari ini, pasukan istana Xifang hanya punya satu tangan." Tatapannya tajam menusuk Xiao Cheng. "Gantilah nama kalian menjadi Istana Satu Tangan." Di istana Xifang, prinsip yang berlaku adalah mata dibalas mata, tangan dibalas tangan. Su Yuan yang berhasil memotong tangan Shao Shen kini dihadapkan pada balas dendam Shao Shen yang berencana mematahkan tangan Su Yuan dengan cara yang sama. Namun Su Yuan tidak tinggal diam. Dia mengembalikan tangan-tangan yang terputus kepada Shao Shen, dan anehnya tangan-tangan tersebut langsung menyatu kembali dengan tubuh Shao Shen. Tetapi kini hanya bisa dikendalikan oleh Su Yuan. Shao Shen yang mulai panik segera meminta bantuan para eldernya. Namun mereka merasa ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ketegangan meningkat ketika tangan yang sebelumnya patah itu mulai bergerak tanpa kendali dan menghancurkan para elder satu persatu. Setelah itu Shao Shen mendekati putranya Shen Feng, dan meskipun ia berusaha menahan tangannya agar tidak melukai putranya, usahanya sia-sia. Putranya pun tewas di tangannya. Dalam benak Shao Shen, dia tak pernah membayangkan bahwa istana Xifang yang selama ini menjadi puncak kejayaan sekte di Kekaisaran Yaori akan berakhir seperti ini. Pada akhirnya Shao Shen pun tewas akibat tangannya sendiri yang kini bergerak tanpa kontrol dan menyerangnya, membunuhnya. Dulu istana Xifang terkenal dengan kesombongannya. Namun kini seorang anggota sekte suci immortal mampu menghancurkan semuanya. Sebagian orang mencurigai bahwa Su Yuan adalah seorang iblis yang menggunakan teknik kultivasi yang sangat aneh. Namun banyak juga yang tidak peduli apakah dia seorang iblis atau bukan. Yang jelas, siapapun yang berani melawan Su Yuan akan merasakan nasib yang sama seperti orang-orang dari istana Xifang. Beberapa orang pun mulai mengadu kepada Jenderal Chen untuk segera menghabisi Su Yuan.
Li Qin dengan kata-kata provokatif mengatakan bahwa tingkat kultivasi Jenderal Chen setara dengan para elder di Sekte Divine Immortal. Namun, Yu Cheng menasihati Li Qin agar tidak memprovokasi jenderal tersebut sebelum Master Sekte Wang Feng kembali. Karena Yu Cheng sendiri belum mengetahui tingkat kultivasi asli jenderal itu, Li Qin pun terkejut dan mulai merasa cemas. Tak lama setelah itu, Jenderal Chen memberi penjelasan bahwa Su Yuan bukanlah iblis, melainkan seseorang dengan teknik kultivasi yang sangat unik. Li Qin dan Li Hei merasa lega karena Jenderal Chen tidak terprovokasi oleh ucapan Li Qin. Namun, Jenderal Chen kemudian memerintahkan pasukannya untuk mengepung Sekte Divine Immortal. Iblis Xuanxia langsung bertanya, "Bukankah tadi kau mengatakan bahwa tetua Su Yuan bukan anggota iblis? Lalu kenapa sekarang kau mengepung kami?" Jenderal Chen menjawab bahwa baru-baru ini nama putra mahkota menghilang dari daftar peringkat, yang berarti putra mahkota telah tewas. Satu-satunya orang yang mampu membunuh putra mahkota adalah Wang Feng, yang hingga saat ini belum kembali. Pada titik ini, pertempuran tak bisa dihindari. Wu Nian, Fei Wu, dan Iblis Xuanxia mulai melancarkan serangan. Iblis Xuanxia mengayunkan tongkat besarnya, menghempaskan beberapa orang dari Sekte Suci Immortal. Zukin menyatakan bahwa pasukan kobaran api milik Jenderal Chen terlihat sangat lemah di hadapan Sekte Suci Immortal, tetapi Pak Tua Qin Seng menjelaskan bahwa pasukan ini disebut pasukan abadi. Pasukan ini dapat mengubah serangan yang diterima menjadi senjata, sehingga mereka tidak akan terluka sama sekali. Selain itu, mereka juga bisa menganalisis teknik lawan tanpa harus berusaha keras. Seorang anggota pasukan abadi melancarkan serangan ke arah Li Qin. Li Qin berusaha menahan serangan itu dengan kedua tangannya, tetapi seseorang menyerangnya dari belakang, mengenai bagian yang rentan. Wu Nian, Fei Wu, bahkan Iblis Xuanxia mulai kewalahan menghadapi pasukan abadi. Li Hei, Yun Fei, dan Tian Xin pun jatuh akibat serangan tersebut. Zukin mengamati situasi ini dan menyimpulkan bahwa keadaan Sekte Suci Immortal semakin memburuk. 3 tetua dari Sekte Suci Immortal kini berhadapan dengan Jenderal Chen. Zukin percaya bahwa 3 elder itu lebih unggul, namun Pak Tua Qin menganggap sebaliknya. 3 tetua tersebut kini berada di bawah pengawasan ketat Jenderal Chen. Sebuah kesalahan kecil bisa berakibat fatal bagi mereka. Pak Tua Qin berpendapat bahwa satu-satunya cara agar murid-murid itu selamat adalah dengan mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Yun Fei memberikan semangat kepada para kakak sektenya agar mereka bisa bertahan dan mengerahkan seluruh kemampuan mereka hingga Wang Feng kembali. Pertempuran semakin sengit dan beberapa lawan mulai melancarkan serangan ke arah murid-murid. Melihat ini, Ye Gucheng tidak tinggal diam. Dia segera melancarkan serangan bernama Pedang Peri dari Langit yang berhasil mengalahkan beberapa musuh. Setelah itu, Ye Gucheng kembali fokus pada Jenderal Chen Lin dan berkata, "Kau tunggu saja giliranmu." Jenderal Chen Lin terprovokasi dan merespons, "Sungguh sangat menarik, apakah aku bisa memulainya sekarang?" Jenderal Chen Lin kemudian menggunakan kemampuan penglihatan mata apinya untuk menantang Ye Gucheng yang membalas dengan serangan balik. Jenderal Chen Lin menghempaskan tongkatnya ke tanah, menimbulkan efek yang memungkinkan pasukannya bergerak bebas dari belenggu yang diakibatkan oleh serangan Ye Gucheng sebelumnya. Pasukan abadi kini dapat melesatkan serangan ke arah para murid. Li Qin mencoba menggunakan kemampuan untuk memindahkan atau menukar tempat Fei Wu agar tidak terkena serangan lawan, dan kemampuannya bekerja dengan baik meskipun akhirnya serangan tersebut mengenai dirinya sendiri. Fei Wu mengkhawatirkan keadaan Li Qin yang terkena serangan, namun Li Qin meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja berkat kemampuan utamanya, yaitu tubuh kura-kura hitam. Iblis Xuanxia tidak terima dan protes karena Li Qin hanya menggunakan kemampuan itu untuk Fei Wu. Li Qin menjelaskan bahwa dia hanya bisa menggunakan kemampuan tersebut sekali, dan untuk menggunakannya lagi, dia membutuhkan waktu yang tidak singkat. Sementara itu, di tempat Ye Gucheng, ia melesatkan serangan dan bertanya, "Kenapa kau bisa menggunakan teknik milikku?" Jenderal Chen Lin menjawab dengan tenang, "Aku bisa meniru semua teknik yang ada di dunia ini dengan kemampuan mata apiku." Tidak lama kemudian, Shimen juga melancarkan serangan pedang tanpa wujud. Pada saat yang bersamaan, Jenderal Chen Lin meniru teknik Li Qin dan menukar posisinya dengan Ye Gucheng.
Serangan Shimen pun akhirnya mengenai Ye Gucheng. Namun Jenderal Cheng Lin tidak berhenti di situ. Ia segera meniru teknik pedang milik Shimen dan melancarkan serangan yang mengarah ke Shimen. Shimen segera menarik pedangnya dan mengarahkannya ke Jenderal Cheng Lin, menggunakan teknik perpindahan untuk menukar posisi dengan Su Yuan. Setelah itu, Shimen berusaha menahan Su Yuan agar tidak bisa menghindari serangannya. Namun, Su Yuan menggunakan teknik pemisah tubuh, berhasil menghindari serangan pedang Shimen yang kemudian mengenai Jenderal Cheng Lin. Meskipun pedang itu berhasil mengenai Jenderal Cheng Lin, pedang itu tidak mampu menembus armor yang dikenakan oleh jenderal tersebut. Jenderal Cheng Lin segera menarik Su Yuan, lalu meniru teknik milik Su Yuan. Tubuh Su Yuan yang semula terpisah kembali menyatu, dan Su Yuan akhirnya terkena serangan pedang Shimen. Shimen mencoba menarik pedangnya, tetapi tiba-tiba tangannya terputus. Itu terjadi karena Jenderal Cheng Lin menggunakan kemampuan milik Su Yuan untuk menyerang Shimen. Kemudian Jenderal Cheng Lin melancarkan serangan dengan tongkat besar hingga Shimen terhempas. Ye Gucheng mencoba untuk menangkap dan menahan tubuh Shimen agar tidak jatuh lebih jauh. Di tengah pertempuran, 3 elder sekte suci immortal mengalami luka-luka dan Jenderal Cheng Lin memberikan kesempatan terakhir kepada mereka. Ia berkata, "Serang aku bersama-sama jika kalian ingin bertahan." Ye Gucheng khawatir karena apapun teknik yang digunakan, Jenderal Cheng Lin bisa meniru dengan mudah. Ye Gucheng pun mengajak yang lainnya untuk menggunakan teknik terakhir mereka untuk menentukan pemenang. Tanpa ragu, Shimen meluncurkan jurus seni pedang Huang yang menghasilkan banyak pedang yang berkumpul dan membentuk sebuah pedang besar. Pedang itu berada tepat di atas Jenderal Cheng Lin, dan Shimen berkata, "Biarkan aku menguji teknik terkuatmu." Namun, Ye Gucheng tidak membiarkan Jenderal Cheng Lin meniru teknik itu. Ia menggunakan kekuatannya untuk menahan pergerakan Jenderal Cheng Lin, sehingga tubuh jenderal tersebut langsung menyentuh tanah. Meskipun begitu, Jenderal Cheng Lin berhasil meloloskan diri karena sebelumnya dia telah meniru kemampuan Ye Gucheng. Su Yuan mencoba untuk menghentikan Jenderal Cheng Lin dengan melilitkan benang sutra, memberi waktu bagi Shimen untuk melancarkan pedangnya ke arah Jenderal Cheng Lin. Pedang itu berhasil mengenai sebagian tubuh Jenderal Cheng Lin, hampir memisahkan tubuhnya. Namun, meskipun terluka, Jenderal Cheng Lin masih bisa berkata, "Kalian memang hebat. Aku tidak menyangka akan ada tetua sehebat kalian. Jika lawan kalian bukan aku, mungkin kalian akan merayakan kemenangan." Jenderal Cheng Lin kemudian mengeluarkan kekuatan api dari tubuhnya, menyembuhkan luka-luka yang dialami tubuhnya, bahkan membuatnya semakin kuat. Dia meluncurkan jurus untuk mematahkan serangan pedang Shimen yang mengakibatkan pecahan-pecahan pedang terhambur dan terhempas ke arah para elder. Dari kejauhan, Pak Tua Chin menyaksikan pertempuran ini dan berpikir dalam benaknya, 3 elder itu sudah cukup kuat, bahkan dengan 3 lawan 1, tetapi tetap saja mereka kewalahan melawan Jenderal Cheng Lin. Di sisi lain, gurunya Tianxing yang sangat membenci Sekte Suci Immortal tertawa melihat 3 elder mereka yang hampir kalah. Pak Tua Chin Sieng kemudian mengatakan kepada Tianxing, "Jangan senang dulu. Mungkin mereka bertiga tidak akan bisa mengalahkan Jenderal Cheng Lin, tapi cerita akan berbeda jika dia yang turun tangan." Pak Tua Chin menunjuk ke arah Wang Feng yang kini berada di atas air sambil menggendong seorang wanita. Wang Feng segera melihat ketiga eldernya yang terluka. Tanpa menunggu lama, ia menggunakan teknik penyembuhan untuk menyembuhkan mereka. Dan dalam sekejap mata, ketiganya pulih sepenuhnya. Elder-elder itu memberi hormat padanya. Iblis Xuanxia merasa senang melihat kehadiran pemimpin mereka, sementara Li Qin bertanya-tanya tentang wanita yang dibawa Wang Feng. Wang Feng yang belum ingin menceritakan siapa wanita itu, berjanji akan menceritakannya setelah ia selesai menghadapi Jenderal Cheng Lin. Wang Feng pun segera berjalan menuju Jenderal Cheng Lin. Ia menuduh jenderal tersebut telah melukai para eldernya. Sementara Jenderal Cheng Lin menuduh Wang Feng karena telah menghabisi putra mahkota. Wang Feng menjawab, "Bukankah kau yang telah mengumumkan bahwa pertemuan penyegelan iblis ini tidak memiliki batas aturan? Jadi meskipun aku menghabisi putra mahkota, bukankah itu tidak melanggar aturan?" Penonton dari berbagai sekte mulai merasa cemas. Mereka berpikir bahwa pemimpin Sekte Suci Immortal sangat ceroboh, karena meskipun tidak ada batas aturan, menghabisi putra mahkota berarti mereka sudah bermusuhan dengan kekaisaran.
Meskipun begitu, Jenderal Cheng Lin tetap tidak bisa menerima kematian putra mahkota dan kini berencana melawan Wang Feng hingga akhir. Wang Feng pun menerima tantangan tersebut dan segera melancarkan teknik tangan Tahagata ke arah Jenderal Cheng Lin. Jenderal Cheng Lin menggunakan kemampuan mata apinya untuk meniru teknik itu, sehingga ia bisa menahan serangan telapak Tahagata milik Wang Feng dengan versi miliknya. Wang Feng merasa bingung karena baru tiba dan baru mengetahui bahwa Jenderal Cheng Lin bisa meniru kemampuan orang lain. Wanita yang bersama Wang Feng menjelaskan, setelah seseorang mencapai ranah ke-8, mereka bisa memahami hukum dunia. Teknik yang digunakan Jenderal Cheng Lin barusan adalah sebuah hukum yang memungkinkan dia untuk mempelajari jurus dan teknik apapun. Namun, dia baru mencapai setengah langkah dari ranah ke-8. Wang Feng pun berkata, jika dia belum mencapai ranah ke-8 sepenuhnya, maka kita tidak perlu takut.